Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita memasuki hari bersejarah, yaitu hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimana semua para anbiya dan semua para rasul mencintai umatnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam teramat cinta dan teramat sayang kepada umatnya, melebihi kasih sayang dan cinta para nabi kepada umat mereka. Semua para nabi mencintai kaumnya, akan tetapi beruntung kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kita teramat cinta dan teramat sayang kepada umatnya. Bahkan Allah Ta'ala gambarkan begitu besar cintanya Nabi kepada umatnya dengan firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, terasa berat apa-apa yang menimpa kalian. Para ulama tafsir mengatakan Nabi merasakan berat jika ada satu orang dari umatnya berada di dalam neraka. Itu terasa berat bagi Nabi, kesusahan menimpa umatnya. Walaupun wahidan faqat, walaupun satu orang dari umatnya berada di dalam neraka, beliau merasa kasihan, merasa berat atas apa yang menimpa umatnya. Harisun, dan beliau sangat bersemangat mengevakuasi umatnya untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Rauf bil mu'minin
bil muti'in wa rahim bil muznimin. Sayang kepada orang-orang yang taat dari umatnya, namun juga beliau belas kasih kepada para pendosa dari umatnya. Inilah kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ma yushadu ahadukum bisyaukatin illa wa ajibu alama dzalika fi qalbi. Tidaklah seorang dari kalian menginjak duri, melainkan saya juga ikut merasakan sakitnya itu di dalam hati saya. Satu orang dari kita menginjak duri, Nabi ikut merasakan rasa sakitnya itu. Sebab begitu sayang dan cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Sungguh beruntung kita, tanpa meminta Allah sudah berikan kita anugerah yang terbesar, menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan angan-angan para anbiya terdahulu, mereka pun berharap bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sebab itulah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan sesama kaum muslimin harus saling mencintai, harus saling menyayangi satu di antara lainnya. Nabi umpamakan seperti satu tubuh. Umat Islam bagaikan al-jasad al-wahid. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udud tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman bagaikan satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit, sehingga mereka tidak bisa tidur dan juga mengalami demam. Inilah yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman mereka adalah bersaudara. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di antara cintanya Nabi kepada kita disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW pernah Allah nyatakan kepada beliau, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bahwa pencintamu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang nanti membuat kamu senang dan ridho. Apa jawaban Nabi? Sebagaimana yang terbuat dalam tafsir Jalalain, ya Rabbi ila arda wa wahidun min ummati finnar. Wahai Allah, saya demi Allah, saya tidak akan pernah ridho, saya tidak akan pernah bahagia jika ada salah seorang dari umatku berada di dalam neraka. Ini kasih sayang yang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Dalam riwayat yang lainnya, ketika beliau sedang duduk bersama istri beliau, Sayyidah Aisyah, pada waktu itu Nabi sedang bahagia. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan, wahai Rasul, tolong doakan saya. Maka Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak. Maka Sayyidah Aisyah bahagia mendapatkan doa tersebut hingga beliau menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW sambil tersenyum bahagia. Kemudian Nabi mengatakan,
ayasurruki du'ai, apakah doaku itu membuat kamu bahagia? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, na'am ya Rasulullah, mali la asurruni, mali ya yasurruni du'ai. Bagaimana saya tidak bahagia? Yasurruni du'a'u, saya mendapatkan doamu. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wallahi, demi Allah, innaha la da'awati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, doa yang semacam itu aku selalu berdoa untuk umatku di setiap sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan setiap Nabi sholat, Nabi doakan kita agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, dosa kita yang tersembunyi maupun yang nampak diampuni oleh Allah. Setiap sholat Nabi doakan doa tersebut kepada umatnya. Ini menunjukkan begitu besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dalam satu riwayat juga disebutkan, bahkan Nabi SAW, Nabi pernah menangis pada satu hari. Kemudian para sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dirimu menangis wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, ishtaqtu li ahbabi, saya menangis karena rindu kepada kekasih-kekasih saya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ahbaba, wahai Rasul, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu? Qala Nabi, la antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun kekasihku, para kekasihku, fagaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka adalah sekelompok kaum yang datang setelahku, beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihat aku. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menyatakan rindunya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sangat sayang sekali momentum hari kelahiran Nabi kita sia-siakan. Buatlah program untuk bisa kembali membaca, mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan rasa cinta kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan satu pangkat yang istimewa, berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersama beliau di tempat timbangan amal, di mizan. Bisa bersama beliau di tempat yang nanti kita dihisab oleh Allah. Bisa bersama beliau di jembatan Sirat, dan bisa bersama beliau di telaganya beliau. Amin ya rabbal alamin. Nabi pernah mengatakan ketika beliau masuk ke dalam kamar dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah waktu itu sedang menjahit. Kemudian lampu pijar padam karena minyaknya habis. Jarum terjatuh dari tangan Sayyidah Aisyah. Maka waktu itu malam hari, tentu gelap dari ruangan tersebut. Sayyidah Aisyah mencari jarum, tidak ditemukan karena begitu gelapnya ruangan kamar itu. Tiba-tiba Nabi datang masuk ke dalam kamar, dan kamar yang gelap tadi itu berubah menjadi terang karena ada pantulan cahaya dari wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga jarum itu pun bisa ditemukan. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bercahaya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wailun lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak bisa menatap wajahku di hari kiamat. Nasallallahu, kita minta kepada Allah bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam mimpi marratan wahidah, sekali seumur hidup, itu sudah menjadi rezeki dan anugerah yang besar bagi kita, sehingga insyaallah kita pun bisa menatap wajah beliau di yaumul qiyamah. Ada Rasul Rahim Rauf li ummati. Ini adalah Nabi yang sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Bahkan sampai di yaumil qiyamah sekalipun cintanya beliau tidak pudar, tidak luntur, tidak hilang kepada umatnya.
di saat-saat genting di hari kiamat yang seluruh manusia mementingkan diri mereka masing-masing. Bahkan para nabi yang lainnya mengatakan nafsi, nafsi, saya selamat, sudah syukur, sudah tidak memikirkan orang lain lagi. Karena hari tersebut hari yang amat dahsyat. Kecuali satu manusia yang sangat sayang kepada umatnya, yang mengatakan ana laha, saya akan berikan syafaat pertolongan kepada kalian. Tidak lain dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisi dunia. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita menilai diri kita, siapa kita? Kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kekurangan, tapi Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Harus disyukuri nikmat tersebut. Di yaumil qiyamah Nabi sujud kepada Allah. Pada waktu itu manusia dibiarkan di padang mahsyar dalam keadaan panas sesuai keadaan mereka. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut. Bahkan Nabi katakan ada yang tenggelam dengan keringat sebab begitu panasnya. Dan seluruh manusia bertumpuk-tumpuk di padang mahsyar. Tidak ada proses pengadilan sama sekali, diabaikan seluruh manusia. Maka Nabi sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, qul yusma'la, katakanlah apapun pasti akan didengar, wasal tuqta, minta apapun akan diberikan, wasfa' tusyaffa', mintalah syafaat, aku akan izinkan kau memberikan syafaat. Apa kalimat yang pertama kali Nabi ucapkan di waktu itu? Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati, wahai Rabb keadaan umatku, keadaan umatku. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ana faradukum alal hawdi, wahai umatku, saya menanti kalian di telaga saya. Saking rindu beliau, saking cinta beliau, saking sayangnya beliau kepada umatnya, beliau sudah memberikan pesan waktu beliau masih hidup di dunia kepada seluruh umatnya, lintas zaman, lintas generasi, bahwa saya akan menanti kalian di telaga saya, kata Nabi Muhammad SAW. Menyambut kedatangan kita untuk diberikan minum dari telaga beliau yang disebutkan oleh beliau al-hawdi masyiratu syahrin ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misik wa kizanuhu kanujumis sama' faman syariba minha fala yadma abada. Telagaku sejauh 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, wanginya lebih wangi dari minyak kasturi, dan gelas-gelasnya lebih banyak dari bintang yang ada di langit. Siapa yang memenuhnya 1 teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa kita sehingga Nabi menunggu kita? Kita banyak dosa, banyak salah, tapi karena sayangnya beliau kepada kita, beliau tidak memandang mana orang-orang tersebut berasal dari Arab, berasal dari Indonesia, berasal dari Afrika, berasal dari Cina, berasal dari Pakistan, berasal dari India. Semuanya di dalam hatinya sudah menyatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW Allah. Maka dia berada di dalam jaminan penjagaan, jaminan syafaat, jaminan kasih sayang, cinta Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Daud, seorang nabi, beliau faham makna tersebut. Semua para nabi memahami begitu besarnya cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Sehingga Nabi Daud berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, aku meminta kepada cinta kepadamu, dan aku meminta kepada cinta kepada orang yang mencintaimu. Disebutkan oleh Syekh Az-Zabidi, yang dimaksud cinta kepada orang yang mencintaimu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan amalan yang membawa aku bisa mendapatkan cintamu, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi
kecintaanku terhadap diriku, keluargaku, dan air yang sejuk. Itu doa Nabi Daud meminta agar Allah berikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang hatinya dipenuhi dengan cinta, yang hatinya dipenuhi dengan kasih sayang kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Wa insyaallah kita bisa berkumpul bersama beliau. Demi Allah, siapa yang berkumpul dengan Nabi di yaumil qiyamah, dia orang yang selamat. Siapa yang bisa bersama Nabi, dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dipastikan dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terakhir, ikhwan muslimin, disebutkan di dalam kitab sahih, ja'a rajulun ila Rasulillah. Ada satu orang laki-laki, bukan orang mukim di Madinah, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Pada waktu itu Nabi sedang khutbah di atas mimbarnya. Kemudian Nabi katakan, ma'adaka laha, yang kamu siapkan apa untuk menyambut hari kiamat? Dia mengatakan, la syai', saya tidak punya persiapan apa-apa, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana, kami tidak pernah merasakan bahagia atas sesuatu apapun melebihi bahagianya kami tatkala Nabi bersabda, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Nabi, insyaallah kita akan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Dengan syarat kita buktikan cinta kita juga dengan ketaatan kepadanya, dengan taat kepada Allah, dengan takwa kepada Allah. Itulah kesempurnaan cinta, diikuti dengan melaksanakan semua perintah orang yang ia cintai. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu bih." Seandainya cintamu kepada Nabi adalah cinta yang benar, pasti kau akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencintai seseorang, dia akan menuruti dan mentaati semua perintah kekasihnya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasul SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa dimasukkan ke dalam surga, bisa bersama beliau di surga Firdaus A'la, di surga yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Al-Sayyidul muslimin wal mu'minin wal minal ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtayil Hasan wal Husain wa ummihima al-batuli Zahra'i dhawil mafakhiri wal manaqib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahil ladika an tuzila lana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadhirul jum'ah wal jama'at. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا مسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يؤتيكم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.